Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tiga dunia: dunia nyata, dunia online, dan dunia gaib. Karena kita benar hidup di tiga dunia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh sejumlah ahli spiritual putih, yaitu seperti Kang Ujang Bustami, Mamas Karyo, Gus Samsudin, dan juga Gus Idris. Banyak sebenarnya ya, jadi YouTuber itu yang makin muncul ya. Namun saya batasi beberapa orang ini aja karena beliau-beliau ini yang paling trending saat ini. Baik teman-teman, pasti akan banyak pertanyaan apakah yang dilakukan mereka itu hoax atau settingan. Itu pertanyaan wajar karena pertanyaan seseorang itu menunjukkan setinggi apa ilmunya. Jika bertanya sesuatu yang tidak dia pahami, tentu itu wajar. Jadi memang jika kita mempunyai ilmunya, jika kita paham tentang sesuatu itu, maka tidak akan bertanya sesuatu yang sifatnya basic. Ibaratnya saya kebetulan kuliah di ITB, saya dulu di teknik penerbangan. Kalau bicara tentang bikin pesawat, insya Allah saya paham. Cuman kalau saya disuruh berbicara tentang dunia kedokteran, kemungkinan besar saya nggak paham. Karena saya nggak punya ilmunya. Jadi paham tidaknya seseorang itulah yang menyebabkan wajar seseorang itu berkomentar sesuatu yang dia tidak pahami. Makanya harus punya ilmunya. Nah, kali ini saya coba sedikit membahas tentang kemampuan yang dimiliki oleh para ahli spiritual Islam tersebut. Bahwa sebenarnya beliau-beliau ini memiliki ilmu yang namanya ilmu hikmah. Apakah ilmu hikmah itu? Jadi ilmu hikmah itu sebenarnya bagian dari tahapan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ya. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang umumnya bisa dipelajari melalui tahapan-tahapan tertentu, entah itu dengan berpuasa atau amalan tertentu yang itu harus rutin dikerjakan, dengan wiridan dalam jangka waktu dan jumlah tertentu, ya. Kemudian ada juga yang metode dengan pernafasan, ya. Ada juga yang dengan iktikaf atau konsentrasi, ya. Bermacam-macam. Namun yang pasti belajar ilmu hikmah itu harus melalui guru atau mursyid. Karena ilmu seperti ini bukan ilmu yang sifatnya syariat, ya. Tapi ilmu yang bersinggungan dengan dunia gaib. Jadi jika kita belajar ilmu hikmah tanpa guru yang tepat, maka khawatirnya justru kita tersesat, menjadi gila, stres, dan umumnya juga akan terpengaruh oleh makhluk-makhluk yang negatif, golongan jin-jin negatif, ya. Seperti itu ilmu hikmah, ya. Jadi ilmu hikmah ini juga ada yang bisa didapat secara ilmu laduni, artinya tiba-tiba orang itu bisa memiliki kemampuan, ya. Tapi pasti biasanya orang seperti itu biasanya punya suatu keistimewaan. Biasanya entah punya silsilah atau nasab yang di masa lalu itu juga bersinggungan dengan hal yang sifatnya ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah ini adalah ilmu yang harus diamalkan oleh para pelakunya. Sebab jika tidak diamalkan, maka ilmunya akan hilang. Dan biasanya ilmu hikmah ini ilmu yang sifatnya defensif. Ilmu yang sifatnya tidak menyerang, ya.
Dan ilmu tidak untuk sombongan. Ilmu yang aliran putih kurang lebih. Ya. Kurang lebih seperti itu ilmu hikmah. Karena saya paham, karena saya dulu mulai kecil belajar bela diri pencak silat. Ya, memang sempat saya pernah juara nasional, saya pernah juara 2 kali Jawa Timur, saya pernah 5 kali sebagai pesilat terbaik kabupaten dan seterusnya. Cuman saya di perguruan silat saya waktu itu kita tidak diajari ilmu-ilmu wiridan, puasa atau sebagainya. Namun saya juga belajar memahami sendiri awal-awalnya dengan pernafasan, zikir, puasa, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu hikmah. Karena bagi saya mengerjakan ibadah itu tidak untuk mendapatkan hal semacam itu. Entah, namun jika Allah berkehendak, misalkan kan efek dari ibadah itu kita mendapatkan suatu ilmu yang mirip dengan ilmu hikmah, itu wallahu alam. Ya. Jadi kalau saya bukan masalah percaya, tapi saya paham. Ada komentar di salah satu mengkomentari di salah satu video saya, katanya orang tersebut mengatakan paham. Ya, bukan dia mengatakan percaya terhadap hal gaib. Tapi percaya bukan berarti paham. Ya, percaya memang ada gaib, tapi bukan berarti paham. Karena yang disebut paham itu berarti harus punya ilmu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi memang ilmu hikmah ini ilmu yang bisa jadi tipu-tipu orang melihatnya ya. Tapi saya bisa katakan ilmu ini memang ilmu nyata ya. Sekali lagi akan saya tunjukkan satu video tentang seorang yang awalnya tidak percaya dengan ilmu hikmah, namun tiba-tiba akhirnya dia percaya karena ternyata dia sudah membuktikan secara langsung ya. Ilmu hikmah memang kombinasi antara pernapasan, zikir, wirid, puasa dan sebagainya, dan metodenya banyak di situ ya. Jadi ya teman-teman tidak paham tidak apa-apa, tapi sebaiknya janganlah berkomentar sesuatu yang tidak paham, karena ilmu Allah itu luas banget, luar biasa. Kita itu hanya titik air di tengah lautan ilmu Allah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi berkomentarlah dengan latar belakang yang memadai ya. Karena komentar kita di dunia media sosial itu menunjukkan seberapa berkualitas diri kita. Jika kita berkomentar positif dari menggunakan suatu metode atau cara, itu bagus. Daripada sekedar berkomentar terhadap seseorang yang nggak punya ilmu tapi hanya kebencian gitu ya. Karena menarik sekali, saya itu membahas banyak ahli spiritual ya, misalkan yang Ustami ya, Nur Samsudin, Mama Skario dan yang lain. Tapi banyak yang mencibir sih, namanya Gus Idris. Harus dibedakan batas antara membenci dan memahami ilmu. Karena kalau saya netral ya, saya tidak ada sangkut pautnya sama mereka. Dan cara metode saya menganalisis adalah kombinasi, adalah memahami dari sudut pandang ilmu gaib, bukan percaya ilmu gaib, tapi memahami. Berarti insya Allah punya kelebihan. Saya paham, bukan hanya percaya. Kalau percaya kadang-kadang nggak punya ilmu. Tapi alhamdulillah jasa Allah saya itulah ya. Kemudian saya kombinasi dengan ilmu logika ya, ilmu logika. Jadi kombinasi saya seperti itu. Jadi teman-teman berkomentar itu di medsos silahkan, tapi sebaiknya dengan ilmu. Jika tidak, maka itu menjadi fitnah atau hoax. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya coba akan carikan video tentang ceritanya dari Mama Skario yang ditantang oleh seseorang yang mengaku gak punya ilmu hikmah, gak percaya dengan ilmu hikmah, akhirnya percaya dengan ilmu hikmah. Bentar ya, saya coba carikan videonya. Baik, ini adalah salah satu video yang diupload oleh salah satu hatersnya Mama Skario ya. Ya, saya rasa sih bisa jadi hanya sebagai panjat sosial juga gitu ya. Tapi intinya orang ini
menyampaikan lewat video bahwa dia tidak percaya dengan para spiritual tentang ilmu hikmah. Dia menantang para ahli spiritual, dan saat kali ini dia menantang si Mama Skaryo. Kita lihat videonya. Beberapa minggu yang lalu saya buat video, namun tidak ada jawaban atau tidak ada klarifikasi dari orang-orang yang saya tuju. Jadi intinya apa? Semua para spiritual yang ada di YouTube itu semua adalah settingan. Semua para spiritual yang ada, semuanya ya begitulah kalau nggak memahami ilmunya, ya. Kita lihat lagi ya. Dan itu semua adalah settingan. Mereka ini bawa nama agama demi mendapatkan uang di YouTube, ya. Apalagi yang Ujang Bustami, Gus Idris, kalian adalah seorang ulama. Masa seorang ulama pembohong? Ulama apa? Ulama itu adalah orang yang menjadi panutan agama Islam. Masa sama apa? Ulama itu orang yang... Baik, kita lanjutkan. Ini adalah diskusi antara Mama Skaryo dengan haters yang tidak percaya tentang adanya ilmu hikmah. Sekali lagi kita lihat komentar dan aksinya, ya. Di mana haters ini awalnya tidak percaya, akhirnya jadi percaya. Kalau teman-teman masih mengatakan ini settingan, saran saya, datangi aja Mama Skaryo. Jangan hanya berkomentar di media sosial atau di YouTube mengatakan itu. Jangan Anda sendiri nggak yakin, nggak ngerti. Media sosial adalah media yang bebas, tapi komentar kita media sosial itu menunjukkan kualitas ilmu kita. Dan kita berkomentar tentang ilmu itu menunjukkan seberapa tinggi ilmu kita. Kita tidak punya ilmu jika kita berkomentar tanpa ilmu. Itu sama dengan hoax, sama dengan fitnah. Jadi saran saya, jika ada yang tidak percaya, langsung aja buktikan. Jangan hanya berani komentar di media sosial. Datangi langsung mereka, para ahli spiritual. Nanti Anda benar akan tahu. Karena bagi saya gampang membuktikan mereka punya ilmu atau tidak. Kalau mereka tidak punya ilmu, itu sudah meninggal semua mereka. Disikat oleh para dukun-dukun yang tidak suka berada mereka di YouTube. Karena dukun-dukun juga pada nonton YouTube, ya. Oke, kita lihat bagaimana ceritanya seorang haters yang tidak percaya ilmu hikmah, akhirnya dia percaya. Jangan bilang ini settingan aku. Terutama marilah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berkah, barokah hingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia sosial media. Dan tak lupa kiranya yuk kita mari-mari mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat panduan bimbingan beliau melalui sunnah-sunnah, hadis-hadis serta dari surah-surah Al-Quran dan surah-surah dari... Saya percepat ya. Ini kita nanti akan tes langsung lokasi ya. Bisa. Ini bukan daerah saya loh. Ini kita akan ketemu dengan Mas Ray ya. Alhamdulillah kita tadi sudah live. Namanya Mas Reynaldi. Dan sudah banyak ngobrol nih tentang beliau ini, tapi saya hanya minta dengan beliau agar dibawa selu aja karena beliau ini tidak percaya yang namanya al-hikmah. Boleh dijelaskan Mas Ray? Dari pandangan matanya Mas Ray pakai masker dan nutup, wah kayaknya pandangannya keren, tajam, jagoan gitu ya. Kita lihat ya ini gimana ya. Ini kita nanti akan tes langsung lokasi ya. Bisa. Ini bukan daerah saya loh. Ini daerah jenengan. Enggak, sebenarnya ya kalau setahu saya orang 50 ini orangnya sopan loh, nggak kayak menantang gini dari 50 ini. Ya mungkin beliau hilang. Iya biasalah ya, orang nggak ngerti. Kalau Mas Karel ini kan masih ada sabarnya ya. Kalau Mbah Blangkon ini kan memang ada emosinya ya. Jadi
dikatakan gitu ya, mungkin beliau khilaf katanya Pak Mas Karyo. Ya biasalah, orang haters kan memang ya begitulah ya, kita nggak perlu bahas haters di sini. Di sini juga nanti ada haters juga yang nggak suka sama saya, tapi bagi saya haters itu bagian dari hidup. Saya tidak ingin dikotori haters ya, jadi bersikap bersopan santun lah di media sosial seperti itu ya. Gini, jadi ini karena tadi saya udah bilang di video saya mau bukti kan. Oke. Nah, jadi kebetulan Mamas mungkin ya udah melihat video saya kan, jadi Iya. Mamas mau membuktikan ya, mudah-mudahan video nanti itu yang benar-benar bisa, atau Mamas bisa, mudah-mudahan bisa membuktikan gitu. Tapi kalau misalnya seandainya Mamas tidak bisa membuktikan, frekuensinya satu, para pengikut Mamas yang ada di itu pasti hilang semua. Enggak apa-apa. Saya real, jelas. Saya ingin tahu aja kalau yang mana yang setia, yang mana yang enggak, ya kan Mas? Jadi Mas itu jangan, Belajarlah minimal ilmu bela diri. Belajarlah minimal ilmu bela diri yang saya rekomendasikan adalah pencaksilat. Karena di situ teman-teman akan banyak memahami aliran-aliran perguruan silat yang ada di Indonesia. Ada aliran yang tidak ada tenaga dalam, ada aliran yang tanpa tenaga dalam, ada yang tenaga dalam, ada aliran ilmu hikmah, ada yang kombinasi aliran ilmu hikmah dengan kombinasi dengan tenaga dalam, pernafasan dan sebagainya. Belajar situ kalau teman-teman tidak paham, minimal di situ nanti akan tahu bedanya. Karena saya kebetulan mulai kecil sampai sekarang ya saya hanya di bela diri pencaksilat, meskipun dulu waktu saya masih muda saya pernah juara nasional pencaksilat, saya pernah juara 2 kali Jawa Timur, saya pernah 5 kali juara tingkat kabupaten dan 7 kali sebagai pesilat terbaik. Tapi saya tidak menggunakan tenaga dalam, karena pertandingan tidak menggunakan dalam, meskipun kami juga mempelatih tenaga dalam. Ya. Tapi bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah, tenaga dalam, penawasan itu macam-macam. Tapi secara waktu akhirnya bisa juga tentang ilmu hikmah. Oke, kita dengarkan dulu ya. jangan khawatir dengan penonton saya. Kalau penonton saya hilang, walahu alam. Semua karena Allah Ta'ala. Ya mungkin pula belum rezeki saya, tapi bagaimanapun saya tetap akan bersemangat loh Mas. Di dalam bela diri itu adalah filosofi makin bersih makin merunduk. Seorang pendekar yang itu semakin tinggi ilmunya, dia tidak akan tantang petenteng sok-sok jago. Tapi biasanya sabuk putih yang baru bergabung itu biasanya sok-sok jago. Ya menurut saya di Mas Rey ini tantang petenteng ilmunya masih tidak tinggi, karena semakin tinggi orang ilmu itu menguasai ilmunya, makin dia pendekar, maka biasanya makin menunduk. Itu filosofi bela diri. Oke, kita buktikan aja, ya kan? Yakin? Yakin sekali. Di mana jenengan ingin mencari lokasi, silakan jenengan yang milih lokasinya. Monggo. Gimana? Nanti udah kalian apa-apain nggak kan? Loh, ini kampung jenengan loh, Mas Kami Rey. turun Kampung langsung jenengan. minum ini kopi Ini kampung jenengan. Ini kita mana kami? tidak ada memaksa, Oke. tidak ada yang lain-lain. Ayo mainkan terus itu. Ayo, monggo. Oke, gas. Di mana nih Mas Ray? Silakan duluan. Situ aja. Depan sana. Yuk, duluan. Oke pemirsa ya, kita akan live langsung buktikan kepada dia. Ya, ini lagi menuju lokasi untuk pembuktian ilmu hikmah. Ya. Kalau si Rey ini bukan ilmu hikmah, nggak ngerti ilmu bela diri yang, walaupun dia bisa ilmu bela diri, mungkin ilmu diri yang tidak ada pernafasannya. Keilmuan al-hikmah itu seperti apa? Benar nggak? Benar. Dan apa benar orang membaca salawatan itu kenapa orang bisa guling-guling sampai terkapar, bahkan ada yang saya Bahasa tubuhnya, wah percaya diri sekali Mas Rey. Mas Rey Reynaldi. minta darah. Mungkin ada berpikir semua itu bodoh, pembodohan pulihmu seperti itu ya. Semua itu settingan seperti itu ya. Betul. Konyol. Bilang. Kalau bahasa orang Medannya tuh konyol. Iya. Konyol. Oke. Jadi sekarang gini Mas. Konyol katanya. Ya begitulah ya. Kalau nggak paham ilmunya akan bilang nggak mungkin, nggak masuk akal. Saya kebetulan dulu S1-nya adalah di ITB. Saya dulu kuliah, mata kuliahnya adalah Aeronautical Engineering, teknik penerbangan.
tugas saya adalah bikin pesawat. Saya kalau ditanyain mengenai ilmu pesawat terbang, insya Allah saya bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau saya ditanyain mengenai ilmu kedokteran, saya akan pelongo-pelongo karena saya nggak mau ngasih ilmu. Jadi kalau kita nggak mengerti ilmunya, pasti akan mengatakan sesuatu yang mustahil, ya. Tapi kalau tahu ilmunya, akan terdiam. Dan ilmu itu luar biasa luas. Ilmu Allah itu banyak banget, ya. Salah satunya adalah ilmu hikmah, ilmu yang memang bisa dipelajari, ya, asal niatnya baik. Oke, kita lanjut. Mas Rai, bisa diberikan sedikit satu kata dua kata untuk Oke, kita lanjut ya. Konyol, kalau bahasa orang Medannya tuh konyol. konyol. Oke, jadi sekarang gini Mas Rai, bisa diberikan sedikit satu kata dua kata untuk para pemirsa, apa kira-kira yang ingin disampaikan sebelum kita buktikan? Dua ya, pertama yang ini dulu. Nah, itu channel Mas Karyon ya. Jadi kalian lihat nanti yang di video nanti ini, kalian lihat nanti benar atau tidak ya. Kalau misalnya seandainya tidak benar, siap-siap pindah ke channel lain. Barusan kalian nengok itu channel-channel makan. Untuk ini, Pansos, panjat sosial, ingin segera terkenal dengan cara mengutak-atik YouTuber lain yang lebih. Mas Re, channel saya sendiri ya. Saya ingin membuktikan kepada netizen sekalian bahwasannya omongan saya dan aspirasi saya itu memang benar-benar. Ya, jadi bukan video yang nggak guna gitu. Ini loh fungsinya. Jadi media sosial seperti itu ini digunakan seperti ini. Imam Mas Karyo tersenyum aja di belakang. Oke, saya percepat ya. Di lokasi dan kita mulai. Oke pemirsa, ini kita langsung di sini membuktikan Mas Ray akan mencoba membuktikan apakah benar ilmu al-hikmah itu ada atau tidak. Masing-masing sedang persiapan ya. Oke, saya percepat aja ya. Ada gangguan ya. Orang itu cuma drama, Jo. Oh, cuma drama. Silakan, silakan. Kau mau drama mau apa silakan. Masih dianggap sebagai drama gitu kan. Di Renaldi. Akan intinya biar jenengan puas aja. Bisa. Silakan tanyakan mau diapakan terserah. Ini kenal dulu ya. Biasa aja. Apa itu? Permainannya seperti yang mau dibuat drama atau drama seperti apa itu? Jangan pakai drama atau apa. Mas Ray pengen buktikan sendiri kan gimana ilmu al-hikmah itu, silakan. Karena saya tidak yakin akan saya bilang ini drama. Oke, silakan. Tong kosong nyaring bunyinya. Serang ya? Yakin? Tapi kalau misalnya ada apa-apa jangan salahkan saya ya. Oke, insya Allah. Kalau dari gayanya, intonasi suara, bahasa tubuhnya Mas Renaldi ini jagoan banget gitu rasanya ya. Tapi pengalaman saya di dunia bela diri, semakin berisi seorang itu makin merunduk. Semakin berisi orang itu makin tidak menunjukkan ilmunya, justru makin rendah hati. Tapi biasanya kalau sabuk putih baru gabung bela diri, petantang petintingnya memang luar biasa. Jadi kita bisa melihat seorang itu dari sikap komentar bahasa tubuh pada saat berkomentar ke yang lain. Semakin orang itu tenang, semakin orang sabar, itu ilmunya makin tinggi. Tapi semakin komentar tidak jelas, hoax, fitnah, itu pun besar, hanya tong kosong nyaring bunyinya. Oke, kita lihat ya pembuktian dari para haters tentang ilmu hikmah itu ada apa enggak ya. Tidak akan disangkut pautkan jika terjadi apa-apa.
1-0. 1-0. Mantul. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kenapa nih? Ya coba diserang lagi aja Mas, sekuat sukanya. Mau pakai emosi, mau apa, hajar aja Mas. Nah, tadi masih cecek mungkin. Iya, bunuh aja anggota saya, nggak apa-apa. Bunuh aja katanya. Hajar aja. 2-0. Patung. 3-0. Beliau takut total ketika dikatakan patung. Nah, antar jangan disembuhkan dulu Mas, biar tahu dia. Biar tahu, biar jangan disembuhkan dulu, biar tahu dia. Kasihan. Nggak apa-apa, jangan katakan kasihan. Si muridnya Mas Karyo ini yang dari Jawa Tengah, Grobogan, ini orangnya sabar. Meskipun baru belajar 4 bulan, 5 bulan, karena dia sabar, akhirnya ilmunya sudah mulai kelihatan. Ilmu hikmah itu intinya satu, semakin sabar orang yang punya ilmu, itu semakin powerful. Apalagi kalau lawannya makin emosi, maka makin mudah dia menjatuhkan. Oke, kita lanjut ya. Ini biar real ya, real ya. Main ternyata ya. Kelihatannya Mas Ray mulai emosi ya. Kita biarkan aja, kita lihat aja. Lemas. Nah, pemirsa, Mas Ray sudah lemas ya. Bentar, Mas Ray. Benar beliau ini acting ya, acting ya. Gimana ya? Beliau acting ya, acting ya. Beliau acting nih. Dikerjain sama Beliau Mas acting, Karyo. Ya? Nah, ini beliau acting. Nah, beliau acting nih. Nah. Mana? Nah, oke. Pemirsa. Mau coba lagi? Coba, ini Mbak. Mau coba lagi? Pemirsa, ilmu al-hikmah itu ilmu Allah yang Allah titipkan kepada manusia, dan setiap manusia memilikinya. Mas Ray telah membuktikan, dan saat ini ketika sang santri mengatakan lemas, beliau akan lemas. Beliau tidak akan sadar kecuali disembuhkan dengan membaca bismillah oleh yang dihajarnya. Jadi intinya, percaya nggak percaya, beliau telah membuktikannya. Mungkin beliau nanti akan panas lagi, kita tengok aja. Oke, silakan. Ya, ilmu hikmah adalah ilmu tahapan dari syari tarekat hakikat ma'rifat. Ilmu yang ada tapi memang perlu dipelajari ya. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi ilmu itu memang bisa dipelajari asal dengan niatan yang benar ya. Oke, kita lanjut. Saya percepat aja ya. Beliau kadang nggak percaya dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu ada, dan Allah telah memberikan ilmu al-hikmah ini kepada semua manusia. Biar bisa kita angkat. Oke, sudah, Master. Kita obati lagi. Apakah beliau masih marah atau gimana? Kalau mau nyerang lagi, silakan lagi, Master. Diperkuat. Wiritan 3, jangan merasa sombong. Ya. Tadi dikatakan sama Mas Karyo bahwa tidak boleh sombong. Jadi memang al-hikmah itu tidak boleh sombong, harus sabar, harus tenang, sebagainya. Itu ilmunya di situ, ilmu hikmah ya. Masih mau coba lagi? Oke, dilanjut tahap berikutnya. Silakan, mau pakai senjata apa silakan. Sudah berapa kosong lagi ini sudah. Yakin nih? Yakin? Teruskan. Ini terakhir ya. Oke. Terakhir ya. Kaku. Ini ya pemirsa ya. Dia kaku nih pemirsa ya. Ya. Oke. Beliau Saya kaku. lanjut ya. Saya lanjut karena sudah babak belur, kita langsung menuju sejumlah kesimpulannya. Lagi kita menjatuh. Saya bisa bilang apa-apa. Sakit kali, sumpah. Jadi gimana? Gimana? Coba lagi, ulangi. Gimana? Biar jelas. Saya mohon maaf. Memang ini saya rasakan tidak bisa berkata-kata. Memang saya tadi tidak bisa berdaya memang. Anda sudah mengetahui itu al-hikmah itu ada kan? Ya, tur ini saya tahu. Oke. Saya memaafkan sebelum jauh mengenal Anda. Jadi saya berharap sama jenengan jangan hina para ulama, karena sesungguhnya ilmu Allah itu ada. Jadi kalau Anda melihat settingan ataupun apa pembodohan publik, jika Anda merasa itu tidak mengandung hiburan, silakan jangan ditonton.
Tapi kalau jenengan merasa bahwasanya ada hikmah yang bisa diambil, maka tontonlah hiburan tersebut. Saya berharap mulai saat ini jangan ada lagi kita menjatuhkan orang lain, jangan ada lagi pernah kita menghina orang lain, karena itu sama dengan memakan darah saudara kamu sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mas Karyo. Ya mungkin sebelumnya bukan saya bermaksud menantang, memang saya tidak punya ilmu apa-apa. Tapi intinya saya ingin mengetahui bahwa saya benar atau tidak yang ada di video-video itu. Ataukah Mamas tidak memiliki apa-apa namun berani membuat video seperti itu. Saya takutkan. Oke, tidak apa-apa Mas. Tidak apa-apa Mas. Oke, saya lanjut ya sampai lainnya. Dan menghibur Anda. Tapi jika Anda menganggap itu setting atau pembodohan fikri, nggak usah ditonton, abaikan. Dan satu lagi, lebih baik kalian menonton yang settingan menghibur daripada menonton ngebacot yang menjatuhkan orang lain. Karena itu suatu fitnah dan suatu kejelekan-kejelekan yang diciptakan untuk menyakiti orang lain. Mas Ray silakan. Ya Mas Ray silakan. Biar jelas. Saya jadi sedikit malu, kecil dia nggak berani sana untuk kamera karena malu. Gak usah malu, biasa aja. Biasa aja kita. Karena udah membuktikan. Kita udah saudara, Jadi saya intinya ingin menjelaskan kenapa saya membuat video buat yaitu kalau dibilang tidak suka dengan orang-orang yang seperti Mas tadi. Jadi saya mau nokso Mas. Ya monggo. Ini beneran man settingan. Ini serius, ini memang benar, memang sangat benar. Ini serius, ini saya sebenarnya tidak kenal sama Mas itu siapa. Saya cuma lihat dari itu saja. Makanya saya buat video seperti itu supaya Mamas bisa melihatnya. Yang tadinya saya menunggu dua lagi yaitu Kang Ujang sama Ibu Sidris, mungkin karena mereka jauh. Cuman intinya saya bilang satu orang saja yang bisa membuktikan saya sudah sangat mewakili dari mereka semua. Cuman ya saya harap lagi kok misalnya mereka bisa menjumpai saya lebih senang. Karena kan lebih ya namanya jiwa saya, ya namanya mungkin karena kelahiran dari Sumatera. Tekad saya tetap kuat gitu. Jadi saya bakal percaya sama orang yang bisa membuktikan ke saya. Cuman dari sini saya belajar namanya ilmu al-hikmah. Jadi gagap kayak mana? Serius. Karena ini saya percaya bahwa ilmu al-hikmah itu ada. Namun satu ini pesan saya pas kebenaran saya jumpa sama Mas Karyo kan. Jadi masih penasaran lagi lah sama Gus Idris ya? Saya rasa penasaran tetap ada. Namun intinya saya percaya.